Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik paralel dan rangkaian seri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tegangan jepit ya. Bagaimana perilaku arus dan hambatan yang dirangkai dalam rangkaian sederhana terpasang dengan hambatannya. Nah, sebelum masuk ke sana, Ibu ingin memperlihatkan dulu. Kalian tahu ini kan batu baterai ya. Nah, batu baterai ini biasanya kalau dari kemasan toko itu biasanya sudah terpasang sebesar, kalau yang kecil ini misalkan ada ukurannya sekitar 1,5 volt ya. Ini disebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Nah, artinya dia memiliki gaya gerak listrik sebesar 1,5 volt sebelum terhubung dengan hambatannya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang jika batu baterai ini kemudian terhubung dengan lampu atau hambatan yang lain, maka sebenarnya tidak semua tegangan atau GGL yang berada di dalam batu baterai ini akan mengalir seluruhnya ke dalam lampu tersebut gitu. Nah, ini terukur, bisa dilihat dari hasil pengukuran. Kalau misalkan memang kalau ada alatnya, biasanya kita suka melakukan pengukuran, tapi karena kondisi sekarang ini kita tidak bisa melakukan praktikum, berarti ini hanya ibu sampaikan secara teori saja ya, seperti itu. Nah, tegangan yang mengalir pada hambatan dari tegangan sumbernya ini kita sebut sebagai tegangan jepit. Apa sih yang dimaksud dengan tegangan jepit itu? Hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan tegangan jepit. Oke, tegangan jepit itu dimulai dari ketika kita menghubungkan misalkan sebuah lampu ya atau bohlam, kita hubungkan dengan batu baterai. Kalian sudah melakukannya juga dalam proyek ya, terhubung dengan batu baterai. Nah, awalnya batu baterai ini dia memiliki GGL dengan lambang epsilon. Nah, ini adalah lambang epsilon ya. Lambang epsilon. Nah, kemudian akan terhubung dengan lampu atau bohlamnya. Nah, ketika diukur di sini ternyata kalau di sini tegangannya 1,5, ternyata ketika terukur di sini tidak semua tegangan 1,5 ini ada di sini. Secara teori kan ada ya, sebenarnya harusnya sama gitu, tapi ternyata tidak ya. Kenapa tidak? Karena di sini ternyata di dalam batu baterainya itu sendiri dia memiliki hambatan dalam sebesar R ya, hambatan dalam sebesar R. Jadi meskipun ada arus seluruhnya dari sumber ini mengalir ke R, tapi tidak semua tegangan terdapat di R. Tidak semua gaya gerak listrik yang ada di dalam batu baterai ini mengalir di R. Nah, di sini berarti ada timbul tegangan baru. Nah, tegangan baru inilah yang kita sebut sebagai tegangan jepit. Ya. Rumusannya seperti ini. Jadi, kalau kita masih ingat, kalau kamu mengingat-ingat lagi tentang hukum Ohm, itu disebutkan bahwa hukum Ohm itu adalah tegangan itu sama dengan I dikali R. Memang betul, tegangan itu adalah I kali R, tetapi tegangan yang dimaksud bukan tegangan dari sumber ini ternyata kalau dalam tegangan jepit. Justru V ini yang kita sebut sebagai tegangan jepitnya. Jadi tegangan yang berada pada hambatannya ya. Nah, kemudian bagaimana cara merumuskan dari sini? Nah, sebenarnya ini mengikuti hukum Ohm juga sih sebenarnya, epsilon ya. Maaf, ibu tulisannya kurang bagus lagi. Jadi epsilon itu sama dengan I dikali jumlah dari hambatan dalam dan hambatan luarnya ya, hambatan yang ini itu sama atau dikali sama dengan sigma R. Nah, di sini sigma R itu sebenarnya adalah R ditambah R kecil, sehingga di sini epsilon itu sama dengan I dikali dalam kurung R besar ditambah R kecil ya. Nah, kalau kita tuliskan lagi, kalau kita akan mencari I, berarti
epsilon dibagi R besar ditambah R kecil. Ini ya, ini yang kemudian kita sebut sebagai tegangan jepit. Mana tegangan jepitnya? Tegangan jepitnya itu adalah yang mana ini? Ya, berarti V sama dengan I dikali R. Ini hampir sama dengan hukum Ohm ya. Itu. Kita tulis saja keterangannya. Epsilon, kemudian V, I, R, dan R kecil. Epsilon itu adalah gaya gerak listrik atau tegangan sumber. Kita tuliskan gaya gerak listrik saja, sama satuannya volt. Kemudian ini adalah tegangan jepit, V besar ya, tegangan jepit, satuannya volt. I besar itu adalah kuat arus yang mengalir, satuannya ampere. Kemudian R itu adalah hambatan luar atau hambatan pada resistor, satuannya ohm. Dan R kecil itu adalah hambatan dalam, satuannya juga sama ohm. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan contoh soal ya. Contoh soalnya di sini, sebuah batu baterai 3 volt terhubung dengan lampu dengan hambatan 29,5 ohm. Jika hambatan dalam baterai 0,5 ohm, A. Tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian B. Tentukan tegangan jepit pada lampu. Dan C. Gambar rangkaian listrik sesuai dengan ilustrasi di atas. Oke, kita coba kumpulkan dulu informasinya. Ini ada 3 volt, ini berarti adalah GGL-nya atau epsilonnya ya. 3 volt. Kemudian hambatan 29,5 ohm itu artinya adalah R besar. Itu 29,5 ohm. Dan hambatan dalam R kecil itu adalah 0,5 ohm. Yang ditanyakan berapakah arus yang mengalir? Berapakah arus ya? Berarti A sama dengan I berapa, kemudian B-nya berapakah tegangan jepitnya, dan C-nya adalah gambar rangkaian yang dimaksud. Oke, kita jawab yang A dulu. A itu berarti sesuai dengan persamaan tadi, bahwa I itu sama dengan epsilon dibagi R besar ditambah R kecil. Sudah ada ya, semuanya ini informasinya sudah ada, jadi kita langsung masukkan saja. Epsilon itu adalah 3, kemudian R-nya itu adalah 29,5 ditambah dengan R-nya 0,5, berarti 3 dibagi 29,05 ditambah 0,5 itu sama dengan 30. Berarti 3 dibagi 30, I-nya adalah 0,1 ampere ya. Nah, sekarang yang ditanyakan kedua adalah tegangan jepit. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, rumus V itu sama dengan I dikali R. R-nya sudah ada, kemudian I-nya juga sudah ada 0,1. Berarti di sini 0,1 ya, itu sama dikali dengan R-nya 29,5. Nah, ini karena mudah sebenarnya, karena ini koma, berarti di sini ditambah angka yang ada di belakang komanya. Di sini digeser komanya di sini. Dikali 0,1 kan, berarti di sini 22,95. 2,95 volt. Ya. Yang ketiga apa? Gambar rangkaiannya. Nah, berarti di sini gambar rangkaiannya nih seperti ini ya. Kemudian seperti ini.
Kemudian kalian tuliskan di sini berapa hambatannya. Hambatannya adalah 29,5 ohm ya. Kemudian di sini arus yang mengalir sebesar 0,1 ampere. Kemudian epsilonnya berarti 3 titik koma ya. 3 volt, titik komanya apa? R. R-nya adalah 0,5 ohm. Seperti itu. Nah, ini adalah skema daripada rangkaian berdasarkan soal yang ada di sini. Oke, anak-anakku, demikian tadi kita sudah belajar tentang tegangan jepit. Jika ada yang tidak bisa dipahami, silakan kalian chat di grup ya. Kita belajar bersama-sama. Tanyakan bagian apa yang tidak mengerti, nanti kita akan diskusi lagi di grup. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.